Oke. Udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi ya? 1 lagi ya? Oh, 1 pasang di... Oh, 1 aja. Oke, Leo. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena semua kami ada di tempat ini sebagaimana kami adanya Tuhan. Itu hanyalah karena kasih dan karunia-Mu. Bahkan kami percaya hidup kami adalah mujizat Tuhan, kuasa yang tidak terbatas. Dan kami percaya dengan segenap hati kami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini, kami mau belajar, mempersiapkan diri kami untuk dibangun, dibentuk menjadi pasangan-pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya sebagaimana Engkau yang menginginkan mempersatukan suami dan istri untuk dapat memiliki keturunan-keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, sama seperti orang tuanya. Berkati hamba-Mu Tuhan yang boleh Engkau percayakan di tempat ini untuk melayani anak-anak-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Jadi yang topik kita hari ini adalah tentang seks. Jadi seksualitas di dalam pernikahan Kristen. Jadi kalau bicara seksualitas, maka itu sebenarnya yang kita bicarakan adalah fungsi hormon. Hormon yang pusat hormonnya itu di otak, tapi organ-organ seksualitasnya tentunya bukan di kepala. Kita tentu sudah tahu, ya, masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki organ seks. Dan organ seks ini berada di bawah kendali otak kita, ya, melalui saraf. Jadi saraf itu seperti kabel, jadi dari otak ada kabel, dan juga melalui zat kimia namanya hormon. Hormon ini akan dihantarkan melalui pembuluh darah. Jadi ada selang-selang saluran darah di dalam tubuh kita, yang pemompanya itu adalah jantung. Lalu kemudian jantung memompa darah ke otak. Sewaktu di dalam otak, maka organ otak tadi yang mengatur fungsi seksual itu juga akan menghasilkan hormon. Hormonnya kemudian masuk ke dalam aliran darah, lalu kembali ke jantung, dipompalah ke seluruh tubuh termasuk ke organ-organ seksual kita. Dengan kata lain, selama organ seksualnya masih lengkap, masih ada, lalu pembuluh darahnya ada, lalu sarafnya ada, maka setiap orang itu berarti dianugerahi fungsi seksualitas. Dan seksualitas itu tujuannya ada 2. Yang pertama adalah untuk reproduksi. Jadi di situ ada prokreasi. Tujuan seks adalah supaya kita bisa memperoleh keturunan. Itu sebabnya pernikahan yang dari Tuhan hanyalah laki-laki dan perempuan. Nggak ada transgender. Lalu yang kedua tujuannya adalah untuk rekreasi. Apa itu rekreasi? Supaya jadi lebih happy antara suami dan istri. Jadi dengan adanya seksualitas ini, itu kemudian menjadi hadiah Tuhan buat kita, khususnya untuk kita pasangan-pasangan Kristen yang percaya sama Tuhan. Maka kita diberikan jaminan oleh Tuhan, sepanjang kita menikah, ada jaminan kita hidup bahagia. Ya, coba lihat kiri kanannya. Coba bilang, aku mau bahagia bersamamu sampai akhir hidup kita. Ya, kenapa ragu? Kalau ragu berarti jangan menikah dulu. Tapi pada faktanya adalah kebanyakan orang yang menikah lalu kemudian udah usia-usia parubaya, sudah nggak ada lagi kehidupan seksualnya. Dan kalau ditanya, udah siap, katanya. Hah? Kok bisa udah siap? Kupikir. Secara kedokteran, hormon ini tidak akan pernah selesai. Jadi dia akan terus diproduksi
diproduksi di dalam otak manusia. Sampai kapan? Sampai ketika manusia itu kehilangan kegembiraan. Waktu manusia kehilangan kegembiraan, maka hormon-hormon itu semua akan terhenti. Dengan lain kata, dalam kehidupan pernikahan berarti akan masuk fase-fase kehidupan yang hari pertama bahagia, hari kedua bahagia juga, hari ketiga mungkin mulai berkurang karena banyak masalah, hari keempat tambah banyak masalah, lalu kemudian pernikahan itu akan berjalan sebagaimana pernikahan yang gak ada hal-hal yang membuat kita bisa merasa bahagia. Karena rasa bahagia itu juga bicara tentang hormon di dalam otak kita, dopamin, serotonin, endorfin, yang itu mempengaruhi hormon seksual, gonadotropin namanya. Dan itu semua di dalam otak kita. Maka kalau kita menjumpai pernikahan-pernikahan yang ya biasalah, ada yang pisah ranjang, ada yang pisah kamar, tapi mereka kelihatan tetap sebagai suami istri. Ya kami baik-baik aja kok dok, katanya. Oh iyalah, gak mungkin ku paksakan. Tapi yang ku tahu, Tuhan tidak menciptakan organ seksual, Tuhan tidak menciptakan otak manusia yang mengatur seksual, lalu kemudian untuk habis begitu saja. Loh kenapa bisa Sarah dan Abraham umur 90, Sarah, Abraham 100. Loh kok bisa punya anak lagi dia? Artinya, jangan sampai kita percaya, setuju dengan pandangan-pandangan yang menyatakan wajarlah, namanya makin tua makin gak cinta. Ya kan? Jangan pernah setuju dengan itu. Karena pada waktu kita setuju dengan hal tersebut, udah pasti kita akan berakhir pada kehidupan pernikahan seperti itu. Bahkan kalau kita setuju dengan Tuhan bahwa pernikahan ini adalah anugerah dan berkat yang paling indah yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia, maka kita akan setuju sekali. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali Tuhan yang memisahkan. Maka yang bisa dilakukan Tuhan adalah dengan memanggil maut. Maka hanya mautlah yang boleh memisahkan antara suami dan istri. Sampai situ bisa nangkep ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan seksual yang membahagiakan, yang menyenangkan antara suami dan istri? Karena kita pasti akan sering bertemu dengan pasangan suami istri yang kecewa. Istri dikecewakan oleh suami, suami dikecewakan oleh istri. Kalau disusun skenarionya, kurasa permutasinya, kombinasi skenario bisa sampai ratusan skenario. Entah siapa yang duluan salah ini, kira-kira gitu. Dan dicari-cari pun siapa yang salah gak ketemu-ketemu tuh. Contoh ya, nanti suami pulang kerja udah capek. Tapi berharap, aduh aku kalau ketemu istri pengenlah mesra-mesraan gitu. Rupanya istri juga di rumah capek, bersihin rumah segala macem. Lalu ketika suami pulang ke rumah dengan membawa capek tapi punya harapan, istri juga sudah capek, harapannya juga ada, tapi berbeda harapannya. Sama istri harapannya istirahat dong, sama suami harapannya pengen mesra-mesra. Bisa. Maka pada waktu bertemu yang dua, apa yang terjadi? Akhirnya istri menolak. Nantilah, capek aku. Ada yang harus kita pahami di sini bahwa perbedaan seksualitas antara suami dan istri. Di laki-laki, di suami, hormon seksual itu akan diproduksi secara siklik. Minimal dalam 24 jam dia akan memproduksi hormon yang baru. Hormon inilah yang membuat birahi namanya. Keinginan, dorongan seksual. Dan kita itu jelas kalau dorongan seksual itu tidak dipenuhi, maka yang terjadi otaknya akan kacau. Otaknya pasti akan kacau. Malah dia akan mengeluarkan hormon stres. Maka ketika hormon stresnya keluar karena merasa dorongannya tidak bisa dipuaskan, maka akan dipenuhilah otak laki-lakinya, suaminya dengan hormon stres
Sehingga kita akan bertemu nanti dengan tipikal laki-laki yang gampang marah. Sebenarnya alasan dia gampang marah salah satunya adalah ketika dia punya dorongan seksual, istri merasa aku lagi capek. Sampai itu bisa ngerti ya. Jadi kalau kita nanti sudah paham dengan hal ini, perselingkuhan, perzinahan itu jelas sesuatu yang bisa kita cegah. Sangat bisa. Memang benar, siapapun kita, suami dan istri, kalau hidupnya sudah memahami arti bersyukur atas hidup yang diberikan Tuhan kepadanya, kupastikan gak akan bisa selingkuh dia. Paham ya? Kalau kita udah pacaran kan, kalau lagi bahagia pacarannya. Kurasa digodain sama yang lawan jenis lain, kita ketawain, sakit otak kau. Kita bilang gitu, kau nggak tahu aku sudah ada pacar. Iya kan? Tapi coba, pernah nggak lagi berantem bang sama pacar? Pernah ya? Tiba-tiba datang perempuan lain, bang, abang capek. Ditanya gitu sama perempuan lain itu. Itu otak bisa kemudian seperti terkamuflase. Lupa dia siapa pacarnya. Saya. Maka kalau kita tidak memahami pentingnya bersyukur dalam hidup ini, semuanya apapun yang kita jalani dalam hidup pasti kacau. Nah, khususnya yang hari ini kita bicarakan adalah kehidupan dalam suami istri. Terkaitlah dia dengan kekudusan seksualitas dalam suami istri. Tuhan Yesus berkata, dengan hanya melihat saja, lalu menginginkannya, kamu sudah pasti berzina. Kata menginginkan di situ berarti dalam keadaan laki-laki yang sedang meninggi hormon seksual. Maka laki-laki itu akan menjadi sangat rentan. Ketika hormon seksualnya sedang tinggi, yang dia tahu cuma jenis kelamin wanita yang bisa memuaskan dorongannya. Itu sebabnya kalau dalam kehidupan pernikahan Kristen, kekudusan ini adalah, ya kita juga gak mau nyalain perempuan ya. Sebab perempuan juga pasti stres ya, nengok suaminya marah-marah aja ya kan Kak. Perempuan itu akan sensitif juga dengan perilaku daripada kita Pak. Kita tahu memang laki-laki udah capek kerja, lalu kita berharap istri tinggal melayani kita Pak. Udah pasti kecewa kita. Karena istri pun dalam kondisi seperti itu. Dia udah capek beres rumah. Atau mungkin dia juga kerja. Bedanya cuma satu. Dalam hal hormonnya. Kalau di kita laki-laki udah otomatis. Siklus. Sekali 24 jam muncul. Sekian persen. 2 hari tambah banyak. Berarti tambah pengen. 3 hari tambah banyak lagi. Tambah pengen kali. Lah seminggu tambah pengen kali. Dia menumpuk kimianya di otak. Di otaknya cuma satu. Tengok perempuan. Oh iya perempuan. Lalu dia pengen dengan perempuan itu. Kalau itu tidak diobati. Kira-kira gitu. Diobati dalam arti apa? Dipuaskan. Itulah gunanya kita paham ini. Sedangkan perempuan. Dia gak pakai hormon-hormon itu Pak. Dia pakai. Apa namanya ya? Dia pakai jalur hormonal yang mana kalau dia merasa bahagia, kalau dia merasa nyaman, oke? Kalau dia bisa dinyamankan, dibuat enak. Artinya gini, perempuan kalau misalnya dia merasa pasangannya itu mau mendengarkan curhat dia, itu udah nyaman kali sama perempuan. Jangan gue sedih dijawab. Cuma bilang aja, iya, ngerti aku mak. Tahu kan, tadi kami kayak gini. Iya mak, iya. Jangan dinasihati. Kalau kita nasihati, makanya mama jangan buat gini. Pening dia bang. Makin gak mau dia.
Tapi kalau dia udah nyaman, kita jadi pendengar yang baik untuk dia. Sudahlah. Abang minta apa sama dia? Itu otomatis hormon seksual perempuannya akan ngikut. Sampai seperti ini, ngerti ya? Laki-laki kalau udah bawa kebahagiaan, hati yang gembira pulang ke rumah, saraf-sarafnya semua akan dipenuhi dengan neurotransmitter bahagia. Maka tanpa, mungkin gak pernah sadar, tapi hari ini harus sadar. Setiap sentuhan tangan kita itu, ke kulit, ini semua ada saraf. Kalau saraf kita yang laki-laki penuh dengan kebahagiaan, maka ketika disentuhkan dengan kulit pasangan kita ini tanpa ngerti dia bisa rasa nyaman dengan sentuhan kita. Oke. Maka ketika perempuan itu merasa nyaman, bapak juga sudah merasa, oh aku pengen berhubungan dengan istriku. Ini udah kode keras namanya. Udah jelas, gak usah capek-capek mintanya. Nah yang terjadi sekarang adalah terjadi tuntut-menuntut. Ketika laki-lakinya yang mau nuntut istri bilang lah aku capek. Lalu ketika istrinya yang memang mau juga, kebetulan mau, suaminya juga lagi marah. Aku pencapek. Yang terjadi apa? Oh ya udahlah, sama-sama capek kita kan. Ya udahlah, pisah aja. Berawal hanya pisah ranjang, lalu pisah kamar, lalu pisah rumah, lalu hanya bersatu kembali ketika udah mau kawin anak kita. Jadi udahlah, pura-pura lah kita masih suami istri. Datanglah kita ke pesta pernikahan anak kita dengan seperti status masih suami istri. Tapi padahal kehidupannya tidak lagi mencerminkan adanya rasa cinta. Rasa apa? Cinta. Aku mau nanya lah dulu. Siapa yang udah merasakan cinta di sini? Gak ada ya? Kau udah rasa, Marco? Ada? Deskripsikan. Apa rasa cinta? Kalau aku nanti mendeskripsikan secara medis, tenang aja. Sekarang aku mau dengar yang bisa kau rasakan. Kalau aku yakin benar pasti jawaban. Ada bahagia, ada senang, hangat, nyaman. Kau merasa kuat, kau merasa berani, kau merasa semua yang baik. Itu rasa cinta. Ada yang belum pernah rasakan itu di sini? Semua udah pernah? Amin. Dan kalau rasa itu ada setiap waktu dalam hidup kita, di rumah tangga kita, gak akan ada yang bisa melebihi kebahagiaan yang bisa dialami oleh pasangan suami istri. Kalau Alkitab berkata, di mana ada 2, 3, 2 aja cukup. Orang berkumpul dan memanggil namaku, aku berarti waktu terjadi kesepakatan, kebahagiaan bersama-sama antara suami dan istri, tidak ada doa kalian yang tidak akan dijawab Tuhan. Amin. Semua doa permohonan kalian pasti dijawab Tuhan. Lalu ada plusnya. Kalian akan mengalami berkat rekreasional. Apa itu berkat rekreasional? Di tengah-tengah kesulitan macam manapun, asal tengok istri, tengok suami berpelukan, lalu kau akan merasa bahagia. Walau banyak masalah. Dan ini sudah dibuktikan sama siapa ya? Aku lupa ayatnya. Ishak dan Ribka. Ribka ya? Itu Ishak dan Ribka ketika mereka berada dalam tekanan, dikejar oleh raja apa pada waktu itu. Udah semua mau mengeroyok rumah mereka. Tiba-tiba waktu diintip rumahnya, iya, Alkitab mencatat itu. Mereka sedang bercumbu-cumbu. Musuh pun takut nengoknya. Ngerti maksudnya? Takut musuh. Gini musuh. Kayak mana gini manusia ini? Udah tahu dia lagi dikejar-kejar. Bisa dia bercumbu-cumbu antara suami dan istri. Udah gak masuk di akal. Karena normalnya manusia ketika berada dalam tekanan udah pasti gak bisa memiliki hasrat seksual.
Udah gak pengen. Nah sekarang aku tanya, bukankah kalau kita hidup di dunia ini gak akan berhenti masalah? Itu sebabnya kadangkala orang sebutnya lagi bulan madu. Iya bulan madu lah pula. Di madu dia, dikasih madu aja. Pahitnya sebenarnya hidup ini, tapi pura-pura ada madu aja. Manis kita ya. Udah siap bulan madu ya udah balik ke kehidupan sebenarnya. Suami sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan memikirkan masa depan, ini hitungannya bagaimana segala macam. Benar ya? Lalu setiap suami pulang berkata, "Pak, ini kayak mana? Mau bayar ini, bayar itu, bayar ini." Suami cuma terbengong. Ya kan aku udah kerja. Ya mau kayak mana lagi? Ya kan? Yang terjadi apa? Suami jadi stres. Istri pun akhirnya merasa diabaikan. Karena setiap suaminya menjawab, "Udahlah itu." Yang ada Bran, duduk dulu sepakat, tengok-tengokan, bilang I love you, you love me, I love you. Supaya apa? Naik dulu kegembiraannya, kebahagiaannya. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Lalu yang tadi, di mana ada 2-3 orang berkumpul dan memanggil namaku, aku ada di sana. Dan bersepakat. Jadi kalau sepakat, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Sampai itu bisa ngerti ya. Jadi percayalah, nggak ada obat, nggak ada kiat untuk bagaimana supaya kehidupan seksual antara suami dan istri itu bisa langgeng. Nggak ada kiatnya, hanya satu. Hiduplah sebagai suami yang bersyukur. Hiduplah sebagai istri yang bersyukur. Jangan berharap kepada pasanganmu untuk membahagiakanmu. Karena pada waktu kita berharap pasangan bisa mengerti kita dan berharap dia membahagiakan kita, pada waktu itu pula kita pasti kecewa. Jadi sebelum kita menikah, kan belum nikah kan? Tanya dulu sama dirinya masing-masing, sekarang udah bahagia belum? Kalau berharap, iyalah aku berharap nanti biar kaulah yang apa namanya itu dibilang orang sekarang, melengkapi kebahagiaan. Kayak mana melengkapi kebahagiaan? Emang kurang baik Tuhan sama kita, sehingga kita bilang kita perlu dilengkapi kebahagiaan kita. Hidup kita sekarang adalah berkat Tuhan. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Hanya orang-orang yang mau menyadari, percaya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan yang paling indah untuk dia, maka pada waktu itulah dia bisa merasakan rasa syukur. Ingat, rasa syukur, hormon dopamin, serotonin, endorfin, itu sama dengan rasa cinta. Semangatnya ada di situ, gembiranya di situ, bahagia di situ. Itu rasa cinta. Jadi jangan berharap kita akan memiliki rasa cinta dari pasangan kita. Enggak mungkin. Mustahil. Kalaupun ada kayak-kayaknya, itu palsu. Palsu. Jadi sebelum kalian menikah, memastikan diri menikah, tanya dulu diri masing-masing. Sudahkah aku memiliki cinta? Karena apa yang mau kita kasih sama pasangan kita? Kecuali cinta. Betul kan? Kalian kan mau bersatu sebagai suami istri karena mau memberikan cintanya. Kalau berharap cintanya diberikan kepadamu, harusnya kita tanya dulu sama dia, "Bang, kayak mana lah cara kau ngasih cinta sama aku, Bang?" Coba tanya nanti. Baru nanti si laki-laki juga nanya, "Iya ya, aku pun berharap juga ya kau mencintaiku. Kayak mana cara kau ngasih cinta sama aku? Emang kau udah bahagia?" Paham maksudnya? Rasa cinta adalah berbicara hormon endorfin, dopamin, serotonin. Maka kalau kita mau berbagi cinta, hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah sedang dalam keadaan hormon dopamin, serotonin, endorfinnya tinggi.
Lalu kalau kita menikah karena berharap ditambahkan dari dia, ya udah pasti kecewa. Yang ada harusnya, nanti janji pernikahannya apa coba? Aku berjanji akan mencintai, menerima atau memberi cintanya. Nyanyi dulu kita. Cinta yang tulus di dalam diriku, kan ku. Lah orang dunia aja tahu cinta yang tulus itu adalah cinta yang memberi. Kita yang akan diberkati di gereja berharap cinta itu adalah pemberian pasangan kita. Wow. Aku mau bilang, pahamilah bahwa yang kita bicarakan sini untuk menjadi pasangan suami istri adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Selama cinta bertepuk sebelah tangan itu belum bisa kita terima oleh otak, tak usah menikah. Tambah runyam nanti dunia ini, percayalah. Nanti akan ketemu lagi dengan keluarganya, bertemu lagi kalau dikasih Tuhan kita keturunan, tambah lagi masalah. Aduh, nggak tahu lah bilang. Kalau dipikir ya, kalau ada yang berpikir, iyalah aku mau menikah supaya bahagia, salah besar. Kalian menikah untuk membahagiakan, bukan untuk dibahagiakan. Kalian menikah karena sudah terlalu bahagia. Dan yang membahagiakan kita itu adalah Tuhan. Kalian menikah karena sudah memiliki kasih bertepuk sebelah tangan, agape. Maka dikatakan Allah itu adalah kasih. Sudahkah kalian miliki Allah di dalam hidup kalian? Kalau secara kedokteran, pertanyaannya adalah bagian dari memori manusia itu namanya hipokampus. Termemori di situ. Sudahkah termemori Allah di situ? Sehingga ketika memori tentang Allah itu adalah kasih yang bertepuk sebelah tangan, itu kemudian disetujui oleh otak kita. Dan itu akan memunculkan hormon dopamin, serotonin dan endorfin yang tinggi setiap saat. Maka kemana-mana pun kita bisa bersuka cita. Dan sukacitanya itu adalah karena Tuhan saja. Lihat di kiri kanan. Di love me bilang. Kan kesal gitu kalau ditanya gitu kan. Bang, kau cintanya sama aku bang? Itu kita mau emosi. Ditanya lagi sama ceweknya. Dek, betul ya kau cinta sama aku? Buktikanlah. Aku dulu kayak gitu juga. Lalu belajar di tengah jalan. Tuhan, kayak gini rupanya pernikahan. Kok gak ada yang kasih tahu sama aku dulu? Terus Tuhan jawab, bukan gak ada aku kasih tahu ya, kau tak mau dengar. Sudah berulang-ulang pesan ini disampaikan Tuhan kepada kita, tapi kita tidak menyadarinya. Lalu dengan sembrono kita menikah. Jadi nikah kita nikah. Kita kan udah ke gereja. Aku bilang. Tapi aku mau bilang, kalaupun dikasih pilihan aku kembali ke masa lalu, apa aku pilih? Apa? Yes, aku pasti akan tetap menikahi pasanganku sekarang. Gak ada pilihan yang lain. Amin. Meninggal pun dia bang, aku gak akan menikah lagi. Apalagi dia masih hidup. Gak tertengokku. Gak bisa aku tengok perempuan lain pun kerasa sakit otak kalau ini menggoda-goda aku bilang. Dan jangan baca di Alkitab. Pasangan-pasangan yang bisa mempertahankan kekudusan seksual dalam pernikahan. Itu berkat Tuhan. Dikejar-kejar berkat. Kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Your goodness is running after me. Kita yang dikejar kebaikan Tuhan.
Hanya dengan apa? Bersyukur sama Tuhan. Jadi gak usah takut. Gak usah takut nanti kayak mana mertua kita. Gak usah takut kak. Tenang aja kakak. Kalau dikejar kebaikan Tuhan kita. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Kejahatan manusia manapun. Bahkan seluruh manusia boleh berbuat jahat kepadamu. Itu tidak akan bisa melampaui cinta dan kebaikan Tuhan yang kau terima. Itu sebabnya Yusuf bisa berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan hanya mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Amin. Yakin mau menikah? Yang benar. Udah bayangkan mertua belum? Udah bisa nerima mertua. Dengar ya. Ini satu lagi yang harus kalian tahu. Semua manusia yang lahir daripada kandungan ibunya itu mendapat darah dari ibunya. Setuju? Maka ketika ibu itu kecewa ketika hamil, pasti ada kekecewaannya. Hormon stresnya di dalam otak ibunya akan masuk ke dalam janinnya. Ketika hormon stresnya masuk ke dalam janin yang dikandung, janin atau bayi tadi nggak kenal siapa orang jahat. Dia nggak lihat, dia bahkan nggak bisa rasa, nggak tahu, nggak sentuh dia. Tapi dia bisa merasa sakit di otaknya. Lalu ketika dia ikut merasa sakit, tersakiti di dalam kandungan, dia akan memproduksi hormon stresnya juga. Darahnya kan bertukar-tukar antara janin sama ibu. Masuk juga hormon stresnya itu ke dalam darah ibunya. Nyampe lagi di otaknya. Maka ibunya jadi stres lagi. Padahal gak ada yang nyakitin. Berarti istri satu kali dia kecewa. Stresnya bisa 2 kali, 3 kali lipat. Pak, nanti bapak kalau dia udah hamil pak, jangan cuekin dia. 1 kali bapak cuekin dia, tersakiti hatinya, 3 kali lipat stresnya. Makanya ada istilah ngidam. Itu ngidam itu tahu apa? Istri yang sedang tersakiti otaknya. Lalu dia nggak punya orang lain yang bisa dia sakiti kecuali suami. Maka disuruh nanti, bang aku mau makan ini bang. Ya bener lah deh, ini jam 3 pagi. Bang keluar aja bang. Keluar bang, jangan ditengoknya bang. Lebih bagus ditengoknya abang pergi berjuang. Entah duduk pun abang disimpan. Tapi dia tahu abang berjuang mencari apa yang dia mau. Jangan pulang sebelum ada yang dia mau. Kalau enggak dia tambah stres. Silakan. Bisa ya? Jadi gimana lah gue bilang. Lalu lihat ya, ini belum selesai nih. Maka suami pun pasti akan tambah stres. Udah capek. Padahal kan suami cari duit ya. Kalau nanti abang jadi suami, coba aku tanya. Abang cari duit buat siapa? Pas kan? Istri kan? Itu gak terasa sama istri. Uang abang itu gak akan terasa sama istri. Mau berapa banyak abang kasih sama istri gak terasa. Yang gak terasa. Yang gak terasa. Yang bisa dirasakan cuma satu, cinta abang. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kalau mau suami dirasakan cintanya sama istri, milikilah kesabaran. Bayangkanlah kayak mana mau sabar abang. Bos di kantor pun nuntut terus. Beban pekerjaan berat. Kayak mana mau sabar. Lalu yang ada apa? Ya sudah. Kembali. Kalau kita kembalikan dengan kehidupan seksual tadi. Yang ada paksaan semua. Kita hanya bersandiwara aja. Dan ketika hubungan seksual itu menjadi sesuatu yang sandiwara,
seksual itu tidak akan membahagiakan, tapi sebaliknya. Dia akan beralih menjadi hal yang mengecewakan. Dan gak ada yang paling bahagia di dunia ini kulihat jadinya selain daripada para pelakor. Pelakor cuma tinggal terima bersih aja. Berantem sama istri, datang sama dia, dilembut-lembutin, dapat duit. Udah terserah, kalau mau berantem juga sama suami istrimu udah gak masalah. Ada, paham ya? Kalian harus paham. Capek kita mendoakan supaya pelakor bertobat, gak akan mungkin bertobat dia. Orang enak dirasanya. Kalian yang sebagai istri yang tersiksa. Maka sebelum itu semua terjadi, duluanlah dulu bersyukur. Percayalah dulu 100% bahwa tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita masing-masing. Otaknya itu harus semua percaya segenap hatimu. Sebelum kita bisa mengalami kasih Allah, jangan pernah berani-berani masuk ke dalam pernikahan Kristen. Ya. Dan yang kukatakan di sini adalah suatu kepastian. Pernikahan Kristen itu pasti bahagia. Bagi yang percaya. Ya tapi berarti belum percaya. Berarti kurang percaya. Berarti nanti hidupnya kurang bahagia. Kalau mau bahagia di dalam pernikahanmu, kayak mana aku bilang ya? Aku kalau kulihat istriku, kayak aku lihat malaikat terus. Ketika aku bersyukur, Pak. Ketika aku tapi kalau aku udah lagi gak lupa bersyukur, aku terdistraksi dengan semua persoalan-persoalan, berarti aku penuh dengan kemarahan. Hormon stres yang tinggi. Orang kalau hormon stres yang tinggi, aduh, lihat istri ya jadi benci lah. Sebaliknya juga gitu buat istri. Kalau lagi tinggi stresnya, maka sering istri nyalain suami. Gara-gara kau lah ini katanya. Ya memang juga. Nanti lagi melahirkan dia kan. Gara-gara kau ini. Panik dia. Udah. Kalau hanya kayak gitu masih aman ya. Pernah dengar baby blues syndrome? Sampai akhirnya ibu tadi memiliki keinginan. Untuk apa? Gak usah punya anak. Sementara dia sudah diberikan anak sama Tuhan. Penolakan yang dahsyat. Itu baby blues syndrome. Nolak dia. Lalu dia mencari penyalahan. Dan yang disalahkan itu adalah suaminya dong. Siapa lagi? Karena kau lah ini. Gak kusangka kau kayak gini. Kupikir kau baik. Jadi gak ada orang yang baik di dunia ini ya. Semua orang sedang sakit otaknya. Hanya orang yang sudah menerima dan mau menerima Yesus, Tuhan, itu akan bisa disembuhkan. Kalau enggak, sakit otak semua kita. Lalu bagaimana kalau suami kita nggak mau terima Yesus, tapi udah sempat menikah nanti? Ya udah, ibu, istri dong. Alami kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Minimal kita bertahan sampai di akhir. Tidak akan bercerai. Tapi kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya bukan dengan perkataanmu, tapi dengan suamimu melihat perilakumu, mereka akan bertobat. Paham? Kepada istri diberikan janji Tuhan. Sekalipun sulit keadaanmu, sekalipun suamimu menyulitkanmu, terimalah dulu kau disembuhkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kau bisa tunduk sama suami. Tidak ada rasa emosi kemarahan yang akan bisa membuat istri tunduk. Benar gak? Kalau udah penuh kemarahan otak ini, kekecewaan, mana bisa tunduk kita? Yang ada apa? Hajar.
Apa kau? Maka otak ini harus selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Berapa besar rasa syukur kita? Coba aku hitung ya. Ada yang merasa sekarang, aduh kayaknya sulit ekonomi nanti nih. Ada yang takut dengan ekonomi sebelum menikah ini. Keadaan ekonomi. Lalu berpikir dan berharap ya, semoga nanti setelah menikah ekonomi jadi baik. Kalau ada, tunda aja dulu pernikahan ya. Sebab itu artinya apa? Dia belum bisa mensyukuri betapa besarnya yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau aku sering mengajarkan kepada pasien dengan udara aja. 1 menit manusia bernapas 8 liter. 8 liter udara kita tarik dari luar masuk ke dalam. Semua percaya udara itu ciptaan Tuhan? 100% itu tak percaya atau masih ada ragu-ragu? 100%. Kalau nggak 100% nggak usah menikah. Tambah sakit nanti. Dah. Kalau masih bisa bertanya-tanya, tapi kan nggak mesti dari Tuhan. Nggak kayak gitu kali lah. Dah, nggak usah menikah. Jadi kalau udah percaya, udah bisa kita masuk menikah. Udara kalau beli di rumah sakit 1 liter itu harganya 60 perak. Berarti kalau 1 menit 60 perak kali 8 liter, 480 rupiah harganya. Udara yang kita hirup tiap hari. 1 jam 60 menit ya, aku kali 60, 28.800 rupiah per jam biaya udara kita ini. Berarti kalau 24 jam kali 24, 691.200. Berarti kalau 1 tahun kali 365, 252.288.000. Gak tau lah, aku masih kayak kalian masih minus aku dulu. Sedangkan untuk jalan-jalan setelah menikah, ku gesek semua kartu kreditku. Ngeri kali kan? Ku ambil sana penginapan 300.000. Dalam hatiku cuma satu, aku yang penting sama dia. Betul kali memang. Kalau baru menikah, mau kayak mana pun indah bang. Mau kayak mana pun dunia ini kalau baru menikah sangat indah. Itu namanya euforia. Maka ada orang yang berharap euforia itu terus-terus. Nggak mungkin. Pasti kecewa. Lama-lama saraf kita itu pun udah langsung kenal. Semua lekuk muka udah tahu. Oh ya kayak gitu ya rupanya kau. Ya udah tahu lah. Tapi kalau baru menikah belum tahu kita. Kepo. Kita kan manusia kepo. Karena belum tahu kita menggebu-gebu. Belum tahu. Setelah tahu kayak gitu rupanya. Udah. 1 tahun 252 juta. Rata-rata umur kita berapa? 25 sekarang ada? Katakan 25. Yang umur 25 berarti sudah diberikan Tuhan 6,3 miliar. Pernah berpikir mau nabung 6,3 miliar? Itulah hidup kita, masih oksigen. Lalu kalau kita hitung perlindungan Tuhan, apa nggak mungkin terjadi mara bahaya, kecelakaan? Lalu kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, itu adalah pembuktian dari pihak Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pengawal yang setia. Dia adalah perlindungan yang setia. Every second, setiap detik dalam hidupmu adalah bukti perlindungan Tuhan. Maka hanya orang yang kemudian keluar daripada perlindungan Tuhan, dia pasti akan mengalami mara bahaya. Tapi selama orang itu masih hidup, artinya Tuhan masih melindungi dia. Kalau dia masih dalam keadaan berdosa, berarti Tuhan sudah masih memberikan kesempatan buat dia apa? Bertobat. Tapi kalau kita hari ini sudah bisa mensyukuri betapa baiknya Tuhan, kita pasti hanya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan buat Tuhan.
Pasti. Secara medis itu pasti. Kenapa? Orang yang penuh dengan rasa syukur, di otaknya tadi hanya penuh dengan hormon dopamin, endorfin, dan serotonin. Sehingga orang yang dalam keadaan berbahagia penuh karena Tuhan, tidak akan mungkin bisa sarafnya berbuat yang jahat. Gak bisa marah-marah kita kok lagi bahagia. Ada yang bisa marah-marah kok lagi bahagia? Rasanya bodoh. Bahkan ketika orang yang sangat bahagia sekali dimarah-marahin pun dia bisa tenang saja. Dalam hati aja kita bilang, lagi sakit otak orang di depanku ini. Marah-marah dia sama awak lagi bahagia. Senang lihat orang sakit, terus sakit lihat orang senang. Udah paham? Jadi kalau kita sedang bahagia lalu ada orang di hadapan kita marah-marah sama kita, tenang aja. Berarti dia yang sedang sah. Karena dia sakit lihat orang. Paham? 6,3 miliar untuk napas. Kita hitunglah kalau pakai patwal sekarang berapa? 1 juta sehari. Dikawal kita. Supaya dipinggirkan semua mobil-mobil yang mau mabuk segala macam. Dia di depan. Dia berjalan di depan. Berjalan di depan. Lalu dia memastikan gak ada orang yang bisa menerobos barisan kita. Bilanglah 1 juta lah. Berarti kalau 1 juta sehari. Aku suka kan ngitung gini. Jadi ketok-ketok sendiri aku. Baik kali kok Tuhan aku bilang. 365 hari berarti 365 juta. Umurnya tadi 25 ya. Kali 25. Emak 9,1 miliar. Kalau kita bisa merasakan rasa syukur ini, tidak mungkin. Kalau Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Itu keren banget itu. Mau penderitaan sekalipun gak sanggup manusia ini membuat aku menderita melebihi daripada kasih Tuhan yang kita terima. Maka itu semua akan menghasilkan hormon endorfin, dopamin, serotonin yang tinggi. Maka itulah yang akan membuat hormon seksual kita menjadi baik. Fungsi prokreasi berarti kita akan segera pada waktunya diberikan Tuhan keturunan. Fungsi rekreasi antara suami dan istri bisa kapan saja sama-sama bahagia. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Ada pertanyaan? Masih mau menikah atau enggak? Aku kan fair. Ku ceritakan kebenarannya. Kalau yang benarnya begitu. Tapi aku bilang aku bisa bahagia. Dan bahagia cuma karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Gak karena yang lain. Gak karena uang. Ku buktikan kok. Gak punya uang bahagia. Punya uang. Ya harus bisa bahagianya tetap sama hanya karena Tuhan. Karena kalau aku tambah bahagia aku karena uang. Lukas 6 ayat 24. Celakalah kamu hai kamu yang kaya. Kalau di dalam kekayaanmu kamu memperoleh penghiburanmu. Masa depan aku takut. Mana pula aku takut masa depan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kok. Masa depan anakku 3. Terus takut aku gimana nanti anakku ya. Aku percaya 100% anakku masa depannya di dalam tangan Tuhan. Pada waktu otakku percaya 100% setuju semua sel-sel otakku. Sehingga menghasilkan hormon dopamin, endorfin, serotonin. Maka kalau aku bilang aku percaya, aku bisa rasakan. Hanya dekat. Jadi lain lagu kau. Hanya dekat Allahku. Jadi semua dirubah-rubah dibuatnya. Rasa tenang hatiku. Amin. Oke, silakan. Siapa mau bertanya? Mana tahu ada yang dari penjelasanku belum sampai dengan apa yang kita pikirkan. Pasti ada banyak pertanyaan. Gak mungkin aku sanggup jago kali aku bisa 1 jam bicara cangcung tiba-tiba udah terjawab semua pertanyaan kalian. Ya udah jago kali lah gitu. Gak mungkin itu bang, ya kan bang?
Pasti ada pertanyaan dari kalian yang belum sempat ku jelaskan. Abang ada bang? Bang Lase. Belum, oke. Coba tengok kiri kanan dulu, tengok. Istri masing-masing, calonnya masing-masing. Tengok. Ada mau kau tanya, bilang. Kalau nggak pakai lagu, ahado alana. Kalau yang masih pacaran aja bisa berantem 3 kali seminggu, ku bilang gak usah menikah ya. Aku rekorku baru 1 kali setahun berantem setelah suami istri. Berharap tadinya 2024 ini aku mencetak rekor tanpa berantem. Jebol juga pertahanan itu bah. Emosi juga pak. Jebol dia. Baru sedikit menyesal. Tuhan. Udah tahu ya aku kuncinya sebenarnya bersyukur. Tapi bukannya bersyukur dulu aku. Ku bahas pula persoalan itu sama istriku. Kan gitu kan. Harusnya ketika aku percaya bahwa Tuhanlah penolongku yang setia. Persoalan apapun ngapain ku bahas sama istriku. Aku cukup percaya di otakku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ini enggak, aku tanya. Jadi kayak mana menurut kau? Berantem lah. Masa aku tanya sama dia, dia pun punya persoalan. Aku bilang, salah juga. Baru pagi aku bilang, itu buruk kali gue ya. Ya gitulah kau lah itu. Kata, iya oke. Udah tahu istri awak pun manusia. Awak tanya pula persoalan sama manusia. 2023 1 kali, 2024 1 kali. Rata-rata setahun sekali. Dan ini baru 5 tahun. 5 tahun ini dia sekali. Kalau yang sebelumnya bisa 2 kali. Ada yang 2 kali. Di tahun pertama malah lebih banyak. Tahun pertama aku rasa ada sekitar 10 kali kami berdebat. Kalau sekarang bikin romantis aja lah. Rugi kali ya pak. Dia jumpa peluk-pelukan. Kan? Apa enak kali. Tengok dia capek di situ. Aku tanya mana capek. Karena aku udah bersyukur kan. Udah tahu dia. Gini bilangnya. Kau kan lagi bahagia. Pijatlah aku katanya. Cuman aku bilang. Ya udah pijatlah aku bahagia. Udah pandai dia. Kau bahagia kau kan. Pijatlah aku katanya. Kan memang aku udah capek sebenarnya. Tapi karena diingatkannya. Bahagiamu karena Tuhan. Suamiku. Pijatlah aku. Gak bisa ngomong lagi. Oke. Sampai habis ya minyak bahagianya. Iya suka hati kau lah. Pokoknya aku percaya kau bahagia. Kau pijat. 15 menit juga gini-gini kau nih pikir. Kayak gitu. Hidup apa ini. Menikah ini enak kali. Enak kali bang. Enak kali. Mau cepat pulang. Rasaku kesal kita kalau kita jadi lama-lama pulang. Dilama-lamain orang rasanya kita untuk pulang ke rumah. Karena kita tahu tempat kita yang membahagiakan itu hanya satu. Rumah. Silakan. Yang masih mau takut, ada takutnya. Takutnya yang mau ditanya boleh. Namanya trauma. Oh, gini ya. Nanti kalian pulang. Kalau suruh catat. Kasih buku sama suami kasih buku sama istri. Malam ini PR kita adalah catat semua traumamu mulai dari kecil. Misalnya nanti si suami bilang, iya aku ingat pernah dimarahi bapakku umur sekian. Aku ingat dikecewakan umur sekian. Aku ingat masalahku ini. Semua dicatat. Yang perlu kalian tahu adalah semua trauma itulah tertanam di otak. Yang mana? Kalau itu dibiarkan tertanam terus, maka itulah yang menjadi sumber stres. Kalau itu menjadi sumber stres, aku berdoa. Sebelum menikah maunya udah selesai traumanya. Trauma itu hanya bisa digantikan dengan apa? Rasa syukur. Berarti mulai kalian tahu apa trauma pasangan calon istri, calon suami kalian itu. Setiap bertemu berdoa. Bang, berdoa kita bang. Betul beratnya masalah bang ini. Berat bang. Si laki-laki juga berkata iya juga dek ya. Ngeri juga hidup kau ya dek. Supaya nanti kalian pas sudah menikah udah tinggal jalan mulus. Kayak pesawat terbang. Gak usah ada turbulensi di atas lah. Kayak sekarang kan banyak kayak turbulensi. Pening gak ada pesawat terbang ya kan.
Kok bisa gue naik pesawat awak? Mas, awak mau tenang-tenang di atas, makin gini. Ngapain suami istri? Aku mau bilang gini, nggak ada gunanya bimbingan pranikah kalau bukan untuk menyelesaikan trauma. Di bimbingan pranikah inilah selesaikan trauma kalian. Trauma diputusin pacar kalian kayak apa, kayak semua kasih tahu di situ. Supaya tahu nanti menjaga. Minimal udah tahu, oh mantan pacar kau sih ini ya. Udah bang, satu-satunya caranya bang, udah gak usah bang dulu komunikasi sama dia bang. Kenapa kalian dua saling mentraumakan antara dia dan si mantan? Yang ada toksik nanti, saling curhat pula ya kan. Gawat lah. Kecewa sama yang ini, dia kecewa sama pasangannya, kita kecewa sama pasangan kita. Iya, kalau kayak kau dulu baik kau. Udah traumanya jelas dia. Tapi bisa dibilang ya mantannya baik. Kan udah sakit otaknya kan. Jadi dari sekarang didaftar. Lalu buat komitmen. Kita tidak bisa mengharapkan menuntut dari pasangan. Hanya satu jawaban kita. Maka pernikahan itu, Kristen itu adalah Yesus suami istri. Yesuslah yang menjadi kepala. Maka pernikahan Kristen akan berhasil. Oke? Habis pertanyaan? Jadi menikah? Jadi. Abang jadi? Pasti. Kau jadi, Mar? Laki-laki aku tanya, jadi bang? Abang jadi? Abang yang di belakang jadi bang menikah? Jadi. Itu abang jadi? Yes, haleluya. Bang jadi bang menikah? Oke, siap. Mantap. Pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada kita tutup. Siap. Ini mungkin case yang cukup sering terjadi. Nah, mengenai seks setelah istri melahirkan. Ya. Nah, yang biasanya memang ini terjadi di lingkungan dekatku sendiri. Oke. Nah, kondisi istri sudah melahirkan. Ya. Dan otomatis kan kalau istri sudah melahirkan apa yang normal. Ya. Itu kan pasti kan memang mohon maaf, pasti kan rasanya tidak sama. Ya. Ataupun fisik juga sudah tidak seperti dulu lagi. Yes. Nah, kalau dari pandangan Alkitab untuk menjaga hubungan tersebut bagaimana, dan untuk mengenai pandangan medis, Iya. untuk menjaga itu seperti bagaimana? Yes. Jadi pandangan Alkitab dengan pandangan medis ya, sebenarnya ini harus satu sudut pandang nih. Pandangan medis ini gunanya adalah memberikan penjelasan secara medis terhadap pandangan Alkitab. Udah ya, mindsetnya ini dulu. Aku belajar di kedokteran 12 tahun, yang kupelajari tubuh manusia. Kalau aku membuat dua pandangan kepada tubuh manusia, satu pandangan medis, satu pandangan Alkitab, udah pasti tersesat. Udah pasti aku stres sendiri. Yang mana yang mau kupelajari duluan? Maka aku ambil Amsal berapa itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka aku harus memandang manusia ini sebagai ciptaanmu Tuhan. Aku percaya 100%. Semua buku-buku kedokteran ini hanyalah untuk berusaha menjelaskan secara detail. Maka, jadi setuju ya? Pandangan Alkitab itu pasti harus sejalan. Terbalik. Pandangan medis harus sejalan dengan Alkitab. Karena aku percaya yang menciptakan tubuh manusia adalah Tuhan. Jadi kalau udah baru melahirkan, semua organ-organ itu pasti akan mengendur. Kepuasan seksual itu sebenarnya adalah dari psikologis, dari rasa syukur. Tapi dia bisa dibantu dari secara fisik. Dari mana? Waktu tangan ini disentuhkan seperti ini, maka akan terkirim sinyal yang menyenangkan. Sama, kalau kita pukul tangan, sinyalnya apa yang ada? Menyakitkan. Jadi kalaupun secara fisik dia sudah tidak sempurna lagi, gak apa-apa. Hal ini pasti akan bisa tertutupi dengan rasa syukur. Nah, maka kuncinya adalah ketika kita
merasakan secara fisik pasangan kita tidak seperti waktu awal-awal, banyakkanlah kau bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada yang memisahkan kita dari kasih itu. Itu sebabnya kalau aku mengakui diriku sendiri dalam pernikahanku, aku tak pernah ingat lagi dia yang dulu. Yang ku ingat cuma tambah lama tambah indah pernikahanku. Nggak pernah aku bilang, ih dulu enak. Tambah enak bang. Apa mungkin tambah enak? Dia secara fisik tambah gemuk. Nggak masuk di akal kalau kita mengandalkan fisik. Tapi waktu otak kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, makasih Tuhan aku hidup. Makasih Tuhan aku diberikan hidup sama Tuhan. Tuhan sayang sama aku. Rasa syukurnya naik. Mau itu kurang cantik pun sama kita tetap rasanya Saya paham ya. Orang kalau lagi penuh kemarahan dipegang sedikit aja gini. Marah kita. Apa kau pegang-pegang? Nggak usah pegang-pegang, ditatap mata gini. Karena yang natap kita lagi sedih, terus aku juga lagi stres, bisa aku marah. Kenapa kayak gitu kau nengok kak? Paham? Tapi kalau aku lihat ada orang sedih, aku lagi bahagia, apa yang muncul dalam pikiranku? Aku ya kasihan lah, berbelas kasih sama dia. Maka akan ku tanya, kenapa kak? Ada yang bisa ku bantu? Nggak bisa aku benci. Maka kasihilah musuhmu katanya. Memang karena nggak bisa membenci lah kita. Maka jadi mengasihi musuh. Mana masuk di akal manusia ini mengasihi musuh. Mana logis itu. Orang buat jahat kok kasih. Itu hanya bisa dilakukan kalau orang tersebut sudah penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ada yang lain. Jadi jangan kita pikir kalau di gereja kita ibadah ya. Mari kita bersyukur. Itu iyalah ya bersyukur. Kita gini. Oh no. Kita melewatkan kesempatan baik. Kalau lagi ibadah, pujian penyembahan, diajak bersyukur. Bersyukurlah. Karena hanya pada waktu itulah kau akan ditinggikan. Dinaikkan Tuhan hormonmu. Endorfin, dopamin, serotonin. Ditambah-tambahkan Tuhan. Oleh apa? Roh Kudus. Secara manusia mana bisa. Tipu-tipu yang ada di dunia. Tipu-tipu. Pura-pura bahagia. Bermakeup awak biar cantik. Baju baru biar cantik, biar kayak bahagia. Pasti ada yang pernah lah pura-pura bahagia. Oyong. Kalau nggak oyong sakit kepala. Kalau nggak sakit kepala naik asam lambung. Kalau pura-pura bahagia. Gitu kok. Saya. Jadi kalau dia amannya ya, kalau dia baru melahirkan, kalau bisa kasih spare 40 hari. Karena masih luka dia jalan lahirnya itu. Ya, jadi kalau misalnya masih baru melahirkan, dia udahlah cium-ciuman aja kalian. Udah tahu nanti itu kalian. Dengan rasa syukur tadi, entah kayak mana itulah mujizat kebaikan Tuhan tadi. Kalian akan mengalami sendiri. Berjalan dituntun Tuhan. Bahkan dalam kehidupan seksualitas. Ada orang pernah bilang gini. Jadi kalau gitu sebelum berhubungan seks berdoa. Gila lah kau bilang. Kau jauh sebelum berhubungan seks berdoa. Jauh aku bilang. Karena kalau kau pada waktu mau berhubungan seks baru berdoa. Kau udah stres namanya aku bilang. Iya betul gak? Kan dia mau menaikkan hormonnya. Masa pas mau melakukan hubungan seks. Berdoa dulu kita sayangnya. Gimana? Ya gak jadilah. Ya berdua terus lah kita. Makasih Tuhan. Lala berdua. Sampai gak pengen lagi. Paham maksudku? Jadi otak ini secara luar biasanya adalah ciptaan Tuhan. Dan memang pergerakan-pergerakan hormonnya itu adalah mengikuti pergerakan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu hanya bekerja buat orang yang percaya menerima pengampunan Tuhan Yesus di kayu salib. Gak ada yang lain. Maka jangan pernah tidak bersyukur akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Gak bisa kalian rasakan keindahan dunia ini. Frustrasi. Karena berusaha terus mencari.
Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti. Itulah yang kita kerjakan, nyari terus. Kayak mana nanti? Kayak mana ya? Kayak mana? Ini betul. Satu, dapatkan Yesus. Dan bukan kita yang dapatkan, Dia yang mencari kita. Diam aja di tempat. Tuhan, kuserahkan diriku, temukan aku. Ditarik Tuhan. Sudah. Rasa syukur terus. Bersyukur. Bisa kok? Sip, puji Tuhan. Ada lagi? Ya. Maksudnya lebih ke sharing aja sebenarnya tadi ada singgung sedikit mengenai bahas trauma gitu. Trauma. Sebenarnya trauma itu bisa disembuhkan atau enggak? Yes. Jadi mau tanya, soalnya aku punya teman dekat, teman baik gitu. Cuma dia pernah bilang mungkin dia pernah punya trauma yang kurang baik sama Pasangan. bapaknya. Bawa bapaknya, betul. Jadi dia ke-trigger Betul. untuk memulai hubungan baru. Betul. Jadi setiap dia cerita, biasalah kalau perempuan curhat-curhatan gitu, Yes. kan aku tanya gimana kabarmu gitu. Kayak setiap aku tanya gimana pacarmu gitu kan. Langsung. Dia langsung kayak ke-trigger gitu. Aku kok sama pacarmu. Yep. Jadi kayak sering ter-flashback karena hubungannya Ya. jadi agak sedikit kurang nyaman atau kurang percaya sama laki. Betul. Apakah trauma itu bisa disembuhkan? Soalnya sampai sekarang pun dia setiap aku tanya gimana, Ya. jangan, maksudnya umur sekarang tuh kan kalau bisa tuh ya lebih serius lagi lah, jangan Betul, main-main aja bilang ya. umur juga jalan terus, maksudnya hubungan itu mau dibawa ke arah mana, dan dia pun selalu jawabannya kayak udahlah jalani aja dulu. Nah, selalu seperti itu Bang. Nah, sebenarnya itu bisa disembuhkan kan, bisa mungkin lupa enggak, tapi apakah bisa disembuhkan? Oke. Yang pasti yang pertama, tidak bisa disembuhkan manusia. Pasti. Nggak bisa. Mau obat apa, mau obat psikiater manapun, tidak akan bisa menyembuhkan trauma. Trauma itu hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Maka apa yang harus dilakukan? Percaya dulu. Percaya nggak? Tanya sama yang trauma, kamu mau nggak percaya? Seluruh sel otakmu percaya bahwa kamu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau dia bilang mau percaya, pastikan sama dia, waktu kamu bilang percaya, kamu rasa tenang nggak? Oh ya, tenang aku. Berarti dia bisa mengalami. Berarti setiap saat kau ke-trigger, atau bahkan ketika kau tidak ke-trigger, bersyukurlah senantiasa. Ingatlah Tuhan. Supaya apa? Jadi trauma itu termemori di hipokampus dia. Goresan sel-selnya itu di hipokampus. Ini nggak bisa dihapus begitu saja. Kalau lagu kan, lumpuhkanlah ingatanku. Mana bisa? Lama-lama nggak ingat apa-apa. Untuk apa juga hidup nggak ingat apa-apa? Bodoh. Dia harus digantikan dengan apa? Pribadi Tuhan Yesus. Yang tadinya dia hanya ingat trauma, sekarang dia berusaha belajar mengingat Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Itu terus diingatkan ke dalam otaknya sampai akhirnya hanya Tuhan Yesus di sini. Apa-apa yang terjadi, terpicu traumanya, dikecewakan dia cuma bisa bilang hanya Yesus jawaban hidupku. Saya. Jadi kau harus tuntun dia. Ya udah. Mana tahu ada yang pelayanannya mau pelayanan trauma, kau bawa kepada orang yang mau melayani traumatik. Karena dia harus berulang-ulang. Harus sabar kita. Ya tapi kayak gini. Gak apa-apa. Awak yang kadang udah mau habis kesabaran kan. Ya kita udah capek. Dia cuma ngeyel. Gak bisa. Aku sakit kali hatiku lah. Kecewa kali aku dulu. Udah dibilang pun Tuhan Yesus baik. Ya tapi kecewa kali. Dimarahin kita. Maka kita harus sabar sama orang yang traumatik. Ya oke, ya udah nggak apa-apa. Ceritakan lagi semua, ceritakan. Aku cuma bisa cerita satu hal, Tuhan Yesus baik bagiku. Dan aku percaya kebaikan Tuhan Yesus itu bisa kau alami, asalkan kau percaya. Kalau orang misalnya alergi dengan kata percaya, cukup minta dia bilang setuju, tidak setuju. Hanya pada waktu dia bisa bilang benar-benar otaknya setuju, Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia, sembuh dia. Tapi kalau dia nggak setuju, karena mungkin dia nggak punya alasan, kasih tahu Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kau setuju atau gak setuju? Kau mau setuju juga Tuhan Yesus tetap sudah sembuhkan. Kau mau gak setuju juga Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Tinggal sama dirimu aja. Bisa ya? Itulah bicara tentang percaya atau tidak percaya ini. Sudah dilakukan Tuhan. Tinggal setuju gak atau gak setuju kalau Tuhan bisa lakukan itu lagi. Maka Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu tinggal perlu setuju apa enggak? Kakak setuju? Kalau kakak bilang setuju 100%, tenang kakak sekarang. Kalau bisa ketawa pun kakak. Pernah dengar ya, ini kan sekarang pernah dengar ya, kok jadi Holy Spirit jadi ketawa-ketawa ya. Itulah persetujuan paling tinggi. Ketika seseorang setuju dengan kuasa dan kebaikan Tuhan, lalu tiba-tiba memuncak hormonnya, maka dia bisa menertawakan semua persoalannya. Kenapa dia bisa tertawa? Karena dia lihat persoalan itu ternyata kecil banget. Dia bisa mengalami kuasa Tuhan. Yang ada dalam otaknya Tuhan yang berkuasa. Kalau udah itu termemori sama dia, mana ada trauma lagi. Ya udah kecil semua. Persoalan apapun dia bisa bilang, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Hanya untuk mendatangkan kebaikan. Kau boleh buat yang jahat, tapi Tuhan cuma buat satu hal buatku. Buat aja jahatmu, tapi Tuhan cuma buat yang baik buatku. Ya buat aja jahat, gak apa-apa. Kau sakit otak, kan gitu dalam hati kita bilang. Cocok ya? Jadi jawabnya bisa tapi bukan manusia. Jadi bang, kemudian lagi dia soalnya sering kayak tanya, aku udah kasih saran juga ke dia tadi kan, cobalah bawa doa. Ya. Nah dia sering jawab, Udah. Tuhan ngomong sama. Ya. Jadi kalau otaknya sudah terlalu penuh dengan stres, maka dia perlu kasih sayang yang nyata dulu. Kalau kita suruh dia berdoa, berarti dia sendiri dong. Orang kalau udah trauma terus mengalami kesendirian, berarti dia sedang mengalami, oh gak ada yang peduli sama aku. Dia harus diyakinkan secara fisik dulu bahwa kita sayang sama dia. Itu harus menjadi pintu masuk ke otaknya. Oh masih ada manusia yang peduli. Supaya apa? Supaya keluar sikit-sikit hormon dopamin, endorfin dan serotoninnya. Dia harus merasa bahwa dia disayang dulu. Itu sebabnya pelayanan untuk yang traumatik ini harus orang-orang yang memang sudah lebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Bukan profesi. Bukan karena digaji. Tapi dia sudah terlebih dahulu mengalami cinta Tuhan. Baru dia bisa menjadi penyembuh untuk yang traumatik. Maka jangan disuruh. Makin disuruh makin trauma dia. Karena perintah itu adalah menyakitkan buat otak. Setuju atau enggak? Ada kita yang suka disuruh-suruh. Cocok ya? Oke, mantap kali pertanyaannya. Udah mau jadi healer kau. Penyembuh, itu namanya penyembuh. Dimanapun ya. Ada lagi? Ya, ada lagi kau. Mungkin kan kalau namanya pasangan tuh pasti ada kayak debat kayak ributnya gitu. Yes. Wajar atau boleh nggak sih sebenarnya kalau misalnya saling berantem nih, kasih spare waktu dulu, tapi ya maksudnya untuk tenangin diri dulu, itu sebenarnya boleh nggak? Jadi jawabannya bukan boleh. Hanya bisa kita kasih spare kalau kita sudah bersyukur. Dah. Jadi kalau misalnya kita lihat pasangan kita marah-marah, kita pun lagi marah-marah, cepat-cepat berdoa masing-masing. Kalau nggak bisa masing-masing, siapa yang sadar yang ku bilang ini? Tapi percayalah, hanya orang yang penuh dengan rasa syukur, maka dia senantiasa siaga. Maka dikatakan bersiap sedialah kapan saja. Mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kita ke-trigger. Itu tadi aku bilang yang pengalaman sama istriku. Aku sadar aku lagi capek juga. Terus ketika dia mengeluh sama aku menjawab pula keluhannya, sok jago. Mau ku bahas sama dia. Ya berantem lah. Jadi kadang-kadang ya disitulah kuncinya. Pribadi itu harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Secara pribadi. Suaminya iya, istrinya iya. Kalau udah dua-dua, ini the perfect. Ini sangat ideal. Tapi jangan takut. Kalaupun masih hanya istrinya aja nggak apa-apa. Sabar. Kalaupun masih hanya suaminya aja nggak apa-apa. Sabar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu. Jadi kau akan bisa mengalami nanti nggak pengen debat. Nggak pengen. Tahu pernah rasa nggak pengen debat. Kalau ada orang nengok udah agak-agak hang, kita tinggali dia. Udahlah sakit otaknya. Daripada ku jawab-jawabi.
Tapi ada juga waktunya aku pengen membuktikan. Itu kan karena sakit otakku. Ngapain mau kubuktikan? Aku tidak punya lagi keinginan mempertahankan pendapat. Hanya ketika orangnya sedang bersyukur. Tapi kalau ada orang yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain, itu artinya dia lagi sakit otaknya. Tapi kalau kita sedang sehat, otak kita penuh rasa syukur, nggak pengen mempertahankan pendapat, nggak pengen debat, ya udahlah itu kau bilang iyalah, nggak apa-apa. Makanya 1 Petrus 3 ayat 1 itu, istri yang bisa tunduk kepada suami itu nggak bisa pura-pura tunduk, nggak bisa dipaksain. Dia hanya bisa ketika istri itu bersyukur dulu sama Tuhan. Rasa syukur tadi yang membuat dia bisa tunduk. Ah, Tuhan udah baik sama aku, ya udahlah. Kalau suamiku masih sakit otaknya, ya udah tunduk aja. Ada. Yang dia nggak ada lagi adalah kemampuan untuk punya anak. Iya, jadi hanya pembuahannya tidak terjadi. Tetapi hormon-hormon untuk fungsi organ seksualnya masih ada. Hanya biasanya pada umur segitu udah mulai lebih banyak stres, betul. Maka ketika stresnya jadi banyak, udah otomatis hormon yang tadinya untuk organ seksualnya pun akhirnya ketekan. Belum lagi terstigma. Ini stigma loh. Apa yang kakak pertanyakan ini adalah keyakinan rakyat, keyakinan orang awam. Yalah wajar lah gak punya keinginan seks orang udah menopause. Siapa pula yang bilang kalau menopause gak punya keinginan seks? Karena udah dia percayalah seperti itu, maka jadi seperti itu. Bisa ya? Jadi gak usah takut menopause. Bersyukurlah menopause. Bebas. Kalau sebelum menopause KB awak. Kok udah menopause bebas. Gas bang. Kok payah. Bisa paham ya? Gas terus bang. Karena kalau laki-laki gak ada habisnya. Kalaupun ada laki-laki bilang gak bisa lagi karena ketekan batin itu udahlah. Ya aku ketekan batin lah aku. Contoh ya. Dibilang istriku, aku udah menopause gak bisa lagi. Terus aku melayani di gereja. Di gereja karena kita percaya Tuhan gak boleh berzina. Maka aku tekan diriku. Ku tekan, gak bisa. Berarti gak bisa lagi, gak bisa. Tertekan itu. Memang gak melakukan lagi jadinya. Tapi karena ketekan batin. Padahal sebenarnya, iya. Kenapa Abraham bisa? Kok awak gak bisa? Masa yang enak kita tolak? Ya kan? Ini yang enak loh yang kita bicarakan ini. Yang enak aja jelas-jelas bisa kita tolak. Iya bisa. Nggak tahu lah aku bilang. Bisa ya? Nangkap? Ya. Oke, siap. Ada banyak dijual nanti jelly-jelly, pelumas-pelumas. Tenang aja kakak. Yang itulah itu memang. Taruh pelumasnya biar jangan sakit. Kok payah. Bebas itu dibeli di apotek. Mau yang wangi durian. Situ ada. Gak usah takut ya. Itu stigma. Itulah yang sekarang mau kita kikis. Kenapa? Karena kalau udah gak bahagia papa mama umur 50-an ya. Kasihan anak-anaknya. Traumatik sama anak-anak loh. Ih bapak mamaku gak mesra lagi. Aku gak tahu. Gak mungkin ku tanya sama kalian. Di hadapan kalian bapak mama kita itu mesra atau enggak? Gak mungkin ku tanya. Itu bisa jadi trauma sama kalian. Tapi kalau pernah kalian ingat. Yang kalian ingat berantem bapak mama. Itu kalian sedang trauma. Berikan diri kalian disembuhkan sama Tuhan Yesus. Itu aja. Bisa ya? Oke. Lagi. Ada yang nanya boleh bercerai kan? Kalau nggak tahan boleh cerai gitu. Boleh. Berarti lagi penuh rasa syukur itu menjawabnya. Coba lagi penuh kebencian. Pasti jawabnya cerailah. Jadi kalau ada nanti mas berantem, cerai aja kita, tenang kak. Itu berarti lagi sakit otaknya ya. Gak usah takut kakak, silakan. Ya. Ya, cuma kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kan bagi kami itu mungkin karena orang awam kita agak susah. Ya. Kan masuk keraguan. Ya, ada ragu, benar. Caranya bagaimana tuh supaya bisa mencapai 100%? Benar. Jadi caranya yang pertama adalah percaya sepenuh hati. Jadi sel-sel otak kita ini ada miliaran. Aku nggak tahu kita pernah nonton film Inside Out nggak? Nanti tonton. Itu minimal kita bisa paham perjalanan emosional manusia itu. Inside Out 1 udah, ini sekarang yang kedua nih ya. Tolong ditonton yang mau menikah.
Jadi sel-sel otak ini tiap hari rapat, tiap detik. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Pada waktu kita mau satu sel otak diikuti dengan miliaran sel otak percaya kepada Tuhan. Maka kalau dia sepakat semua percaya, itu akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, endorfin. Udah, pada waktu udah terasa itu, maka kita merasakan rasa syukur. Tadi yang aku katakan rasa syukur itu adalah akibat dari percayanya semua sel-sel otak yang miliaran ini bahwa Yesus Tuhan. Udah, satu sel otak aja nggak percaya, kayak kita rapat. Kau setuju bang? Setuju? Tiba-tiba ada satu orang nggak setuju. Pasti kita tengok dia. Kenapa kau nggak setuju? Maka akan muncul overthinking di otak. Berantem dia. Itulah namanya stres. Maka yang muncul hormon stres. Jadi kalau kita mau senantiasa bersuka cita, gembira, percayalah kepada Tuhan 100%. Kan masih ragu. Ini nggak percaya, kurang percaya. Masih gini, benar nggak ya? Kan gitu kan? Sebenarnya kakak hanya perlu setuju aja yang ku bilang ini. Seluruh otaknya setuju dengan yang ku perkatakan. Pada waktu kakak setuju, kakak damai, tenang. Enak ya perasaanku ya. Kayak terangkat semua sakit badan. Ya, kakak belum setuju berarti nggak apa-apa ya, mana pula aku bisa paksa. Tapi kalau kakak mau, setuju saja. Setuju. Hanya masalah setuju, tidak setuju. Itu dulu ujian kayak gitu kan ada kan, TS, SS, sangat setuju segala macam. Setuju? Berapa persen setujunya? Kalau masih ada yang ragu, berarti belum setuju semua sel otaknya ya. Berhubung itu sel di dalam otak kakak sendiri, aku gak bisa buat apa-apa. Dan gak ada orang di luar bisa buat apa-apa buat kakak. Kalau kakak berharap orang ini kemudian bisa membuat kakak jadi setuju, udah pasti kecewa. Pasti kecewa, makin gak setuju kita. Tengok suami lagi kayak gini, suami makin gak setuju. Makanya ditengok cuma Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Ini setuju gak otak kita nyanyi itu? Jangan cuma setengah otak nyanyi. Setengah lagi bertanya, ku pandang juga ya persoalanku. Diplopia dia, kalau dokter mata bilang diplopia, pandangannya ganda, juling. Kayak mana lah kita mau melihat dua objek? Kulihat kakak tapi kulihat juga abang gini. Oyong lotakku. Padahal kita nyanyi ku pandang wajah. Jadi bagus ngosanya daripada oyong. Makanya banyak orang gak pengen ke gereja lagi. Karena dirasanya kalau dia datang ke gereja oyong. Ya oyong lah. WL ngajak dari depan, mari kita pandang kepada Tuhan. Kayak mana aku mandang kepada Tuhan, masalahku banyak. Kan katanya bagus gak usah ke gereja. Ya, tapi kalau dia nggak ke gereja udah pasti nggak dapat solusi ya, terus aja dalam masalah. Padahal kalau dia mau, dia cukup, ya udah Tuhan aku mandang. Itulah yang namanya berserah. Maka pada waktu kita berserah, kita serahkanlah. Kalau udah kita serahkan, ya tenanglah kita, rebah kita. Set. Ini hormon itu, neurotransmitter langsung tenang semua. Zzz. Enak semuanya. Bisa ya? Bisa tenang nggak? Oh belum, masih bertanya, berarti belum setuju. Lanjut. Dari sudut pandang saya, Yes. ketakutan itu kan sepertinya menurut saya sih nggak bisa kita kikis sampai habis semua ya. Karena kan pasti Menurut yang kakak percaya? ya karena Iya, kakak percaya nggak apa-apa lah. Terus? tapi itu memang karena kasih karunia itu tetap ada sama kita ya. Bisa kayak gini, kayak 10 tahun yang lalu saya mengalami mujizat. Iya. Itu di luar dari logika kita sebagai manusia. Amin. Ya, jadi kayak gini, dulu kan saya pernah dikasih kesempatan dari kerjaannya ke Singapura itu selama 3 bulan. Di sana rencana Tuhan juga sih kan. Jadi dibawa ke suatu gereja, Skeptis. Bapak kita itu kan bisa gini, yang punya karunia roh itu contohnya salah satunya pendeta Jerry Lewis. Oke. Kayak gitu ya. Ya. Yang berjalan dalam karunia apostolik profetik. Iya. Dan kebetulan saya tertarik sih di
bidang Oke. Saya lebih tertarik dengan obat-obat yang berbau profesi gitu. Jadi di sana itu saya dibawa ke dalam FA perkumpulan di sana. Ada ketua FA-nya itu dapat penglihatan. Waktu itu saya masih Nggak percaya. Benar karena saya akan lihat kayak karena backgroundnya itu harus Dibuktikan. Kayak Thomas lah, Thomas. Ya, kayak gitu kan. Jadi kemudian tuh saya kasih kayak gitu. Oh mereka doa tuh, oh Tuhan ibaratkan kamu kayak gini, kayak kapal gitu kan. Iya. Tuhan bawa kamu tuh ke Singapura tuh karena Tuhan lagi kayak saya bilang gimana, memperbaiki karena Tuhan mau bawa kembali pulang tuh mengerjakan sesuatu. Iya. Kayak gitu ya. Nah kemudian ya saya pulang di tempat kerjaan ketemu pergumulan yang di luar kekuatan saya. Ya tapi karena udah dapat gitu ya udah saya bertahan. Kemudian waktu pulang ke Medan kan kita bertanya-tanya kan apa sih bersama Tuhan. Jadi saya ketemu pas kebetulan pendeta Jerry Lubis khotbah waktu itu masih ada HDTI. Yeah. Saya tanya, Pak gini loh. Terus bicara saya bilang tentang kesaksian gitu yang terjadi gitu. Terus pendeta Jerry Lubis bilang, ya udah kamu cari kerja atau gimana, Tuhan mau pakai kamu sebagai garam dan terang di tempat kerja. Yep. Gitu. Singkat cerita, ya udah di tempat kerja tuh tekanannya itu di luar dari yang bisa saya tahan. Tapi ya karena udah dapat pesan itu, saya percaya aja bahwa itu memang sinkron kan. Yes. Dari awal sampai akhir itu kok kayaknya beruntun ya, kayak sesuai itu. Ya udah saya bertahan gitu. Nah ada satu yang peristiwa yang lebih luar biasa lagi yang membuat saya benar-benar oh itu Tuhan ada gitu ya. Itu waktu tahun berapa nih? 2010 atau berapa ada kejadian kebakaran di Medan, di Jalan Esparman. Oke. Itu dekat rumah saya. Oke. Jadi waktu kebakaran itu kan sebelum kejadian kan karena terlalu banyak pergumulan kan saya tiap hari kan baca Alkitab yang dari saya bawa dari Singapura tuh application study Bible. Waktu saya baca itu karena terlalu banyak apa di bawahnya itu saya ada baca ada ayat yang wahyu itu kan dia ada tertulis tuh white horse itu symbolize victory gitu kan. Oke. Nah terakhir saya mengalami sendiri waktu saya tutup mata tiba-tiba kayak ada kilatan gitu bentuk kuda putih. Oke. Nah itu di sana saya mengalami sendiri. Nah setelah itu beberapa hari setelahnya kan saya bawa keluarga saya tuh masuk dalam mesbah doa gitu kan. Karena memang karena tekanan terlalu besar, jadi kami masuk dalam mesbah doa, bangun mesbah keluarga lah istilahnya melakukan doa. Nah beberapa bulan itu ada beberapa bulan tiba-tiba terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran lumayan besar karena itu daerah Kampung Kolingatong semua itu kan ratusan rumah terbakar ya. Nah kemudian itu apinya itu udah mencapai waktu itu saya masih tinggal di rumah lama tuh di gang baru nggak salah itu gang jarak dengan rumah udah terbakar dengan rumah saya itu cuma jalan sempit dan itu ada kayak pohon gitu kan. Kalau apinya itu menyambar itu udah kena rumah saya. Pas sebelah saya itu mereka menyimpan tidur itu banyak udah hancur semua. Nah tapi waktu itu nggak tahu gimana papa saya tuh keluar gitu, mama saya keluar, kami sekeluarga tuh ya nggak ada sama lain lagi kan, nggak ada yang bisa bilang apa. Kami pakai doa karena kita kan gerejanya kan akarnya doa pujian penyembahan. Ya kita pakai doa gitu, kita pakai doa di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan, ketidakpercayaan. Ya kita tetap pakai cara doa, ya di tengah-tengah orang panik atau gimana ya udah kita fokus hati doa, kita arahkan tangan ke api. Dan luar biasanya itu mati. Pada saat kita doa, bisa kita itu ada hampir 1 jam. Ya di tengah-tengah itu kan ya 1 jam kan kita kan normal ya, ragu kan nggak ada apa-apa. Kok nggak terjadi gitu? Apa gunanya kita doa? Iya. Tapi yang itu luar biasa Tuhan tuh, kayak Tuhan tuh ada kirimkan berapa api, kayak itu mengelilingi api itu dan tiba-tiba api itu padam pas di rumah yang udah hampir menyambar rumah kami. Nah, Oke. Nah itu tuh belum habis cerita kan. Jadi waktu malam tuh kayak ada orang yang dari seberang itu Muslim gitu kan, yang mereka mengklaim bahwa dia punya indera khusus atau gimana. Dia bilang dia kan nggak tahu bahwa orang tua saya ada di sana. Terus mereka cerita rumah ini nggak bisa kena karena dia lihat ada tudung gitu. Ya puji Tuhan itu dengan ada mesbah keluarga itu memang perlindungan Tuhan itu ada walaupun kita nggak lihat. Amin. Pertanyaannya? Pertanyaan di sini, ini sebenarnya bukan pertanyaan
tengah kita nggak percaya, di tengah-tengah kita takut atau apa sekalipun kita lemah, tapi Tuhan tuh masih sanggup itu memberikan pertolongan atau apa yang maksudnya Tanpa kita percaya atau dengan kita percaya? kalau kita percaya walaupun tidak sanggup. Tambahkan itu Ci. Dengan Maksudnya gini, maksudnya kita masih ragu-ragu, tapi Tuhan itu kayak seperti memberikan bantuan untuk supaya kita bisa bangkit percayanya. iya, percaya kan sama Tuhan intinya kan? Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menolong kita supaya kita bisa jadi percaya kan gitu maksudnya kan? Intinya tetap percaya. Nah kalau kita nggak percaya juga bahwa Tuhan ternyata bisa membuat kita jadi percaya juga, ya sudah. Apa yang kita lakukan? Makanya tadi persetujuan ini bagi Cici persetujuannya harus panjang. Harus kesini dulu, baru kesini, baru jadi setuju. Tapi kalau Tuhan bilang kalau imanmu bisa seperti anak kecil ini saja, ya udah jadi padamu seperti imanmu. Jadi kita nggak panik lah. Tapi kalaupun kita dalam keadaan panik ya nggak apa-apa. Percaya aja. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Hanya orang yang mau percaya kepada Tuhan maka dia berdoa. Berapa lama dia berdoa? Ya teruslah berdoa sampai push. Pray until something happen. Intinya percaya nggak setiap waktu. Lah kalau aku nggak mau lah pula hari ini aku percaya, besok aku nggak percaya. Itu sama aja aku membuat diriku terombang ambing. Sekarang Cici merasa hidupnya terombang ambing apa enggak? Nah itu berarti yang ada pada Cici adalah masih kurang percayanya. Aku nggak bilang Cici nggak bisa jadi 100%. Yang menentukan itu juga Cici. Dengan apa? Dengan percaya seluruh sel neuronnya itu. Tapi kalau mungkin ada traumanya, itu yang mungkin harus sabar. Kita obatilah. Itulah bangun mesbah tiap hari. Kita doa, pujian penyembahan, baca firman, dengar khotbah. Itu akan pelan-pelan traumanya itu akan kemudian disembuhkan. Yang nyembuhkan apa? Ya percayanya juga. Sebab kalau dia nggak percaya mana mau dia dengar khotbah. Kalau dia nggak percaya mana mungkin dia mau berdoa. Jadi ya udah mau berapa kali rapat misalnya DPR-nya ya rapat lah tiap hari rapat masih segini setuju. Besok rapat lagi udah tambahin setuju. Oke, kira-kira gitu. Bayangkan miliaran sel neuron lo. Satu sel neuron aja nggak setuju. Ini bisa overthinking nih. Mikir terus kenapa kayak gini? Kenapa nggak kayak gitu? Nah kalau Cici ada dalam level banyak pertanyaan kenapa di otaknya, berarti Cici masih harus lebih lagi percayanya. Supaya apa? Hanya satu rencana Tuhan. Rancangan hari depan yang penuh dengan kebaikan. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Aku cuma itu di otakku. Gak ada yang lain. Gak perlu aku bertanya kayak mana ya apa rencana Tuhan. Masa aku tanya tiap hari apa rencana Tuhan. Sementara Tuhan udah bilang aku hanya punya satu rancangan untukmu. Hari depan perlu pengharapan. Berarti untukku, untuk anakku, istriku, untuk semua orang yang aku kasih. Bahkan untuk kita semua di sini aku percaya Tuhan cuma punya satu rancangan. Sekarang mau percaya atau enggak? Mana bisa aku paksa. Abang percaya? Berapa persen abang percaya? Nah, ketika abang 90% berarti 10%-nya berada dalam keadaan tidak percaya. 10% tadi lah akan membuat abang terombang ambing. Maka hidupnya gak enak. Harap apa? Mau lihat dulu? Ya sudahlah kasih karunia Tuhan lah. Tunggulah kayak si Thomas datang Tuhan Yesus. Nah tengok. Jolokkan. Kurasa kalau awak menjolokkan itu lari ya. Hantunya. Kira-kira gitu. Maka dibilang Tuhan berbahagialah. Sekalipun kamu belum melihat. Nah sekarang apa lagi yang mau kita ragukan? Ada rupa yang belum dilakukan Tuhan. Sehingga abang meragukan. Bayangkan itu. Sebenarnya kan kalau ditanya dari diri kita betapa egoisnya kita. Udah dilakukan Tuhan bagiannya. Coba tarik nafas bang. Udah. Ada nafasnya gak? Dari siapa nafasnya? Abang ragukan itu. Tapi waktu abang percaya 100%. Saat ini juga abang sembuh. Kuasa Tuhan itu hanya bisa digerakkan ketika imannya 100%. Imanmu lah yang menyelamatkan. Kalau kita nggak punya iman, nggak terjadi kuasa apa-apa dalam hidup ini. Sesederhana itu hidup ini. Mengandalkan kekuatan kita, kita bisa apa? Kekuatan kita udah pasti terbatas. Otak kita cuma segini loh.
Memang benar aku bilang sel neuronnya miliar. Lo bandingkan lagi lah dengan semua isi alam semesta ini. Berapa sih otak kita? Tapi itu pun ini adalah ciptaan Tuhan. Lalu tetap juga kita bilang, nggak percaya aku Tuhan punya rencana 100% yang indah. Berarti 10% rencana Tuhan nggak baik. Jadilah sesuai kepadamu, sesuai imanmu, kata Tuhan. Udah bisa setuju belum? Nggak bisa kupaksa, aku nggak maksa. Aku cuma menawarkan, kalau abang mau setuju, abang tenang tidur malam ini. Mau tenang tidur malam ini? Percayalah dengan segenap hatimu. Kalau Tuhan cuma punya satu rencana untukmu. Rancangan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Dalam nama Yesus. Berapa persen? Tetangga mau kan? Loh, aku gak bisa buat apa-apa. Aku paling bilang, permisi dulu ya. Capek juga otak kan bilang gitu. Hah, abang masih gini-gini. Abang mau bilang apa? Abang tengok hidupku, mau abang tengok hidupku boleh. Bapakku mati waktu tingkat 1. Nggak ada uang. Masuk aku di kedokteran. Kayak mana di kedokteran masuk gak ada uang? Bisa. Menurut abang bisa? Orang lulus di kedokteran nggak punya uang, bisa? Abang pikirkan dulu, udah lulus sekian ini, bisa aku lanjut, selesai. Nggak ada uang, nggak ada tabungan. Diusir lagi dari rumah. Bapak meninggal diusirnya, pergi kalian, jangan di sini tinggal. Ini rumah bukan untuk kalian katanya. Masuk masalah warisan, tinggal mama awak. Diusir, bisa. Terus mau abang ragukan? Ya abang lah yang meragukan itu. Kalau aku nggak, sudah aku buktikan sendiri. Nggak punya uang aku bisa jadi sampai sekarang. Terus ku benci semua orang yang membenciku. Enggak tahu, ketawa lah aku sekarang. Makasih guys, karena kalian semua ini bestie. Aku bilang lah, kalau nggak karena kalian nggak sampai gue hari ini. Hidupku ini adalah dari penolakan, kekecewaan. Itulah yang kemudian membawa kita kepada rancangan Tuhan. Tapi kalau abang bilang, iyalah aku ragu rencana Tuhan yang baik. Soalnya banyak hal kecewa. Aku cuma mau bilang, manusia itu cuma bisa dituntun dari kekecewaan. Karena pada dasarnya manusia itu bandel. Aku kan belum bertobat dulu. Maka Tuhan memaksaku. Pukul sini, pukul sana. Ya sampai bertobat lah. Kalau udah sekarang, mana aku rasa lagi rasa sakitnya. Aku ikut aja. Mana sakit dia. Tapi kalau dulu ya sakit lah aku bilang, orang aku melawan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa ada. Itu yang aku bilang sama abang. Ngapain abang bersusah-susah? Kalau cukup dengan percaya aja abang bisa berhasil. Mau kayak aku juga susah-susahnya, ya ayo mari sini. Kalau gitu biar dibuat susah. Aku dulu bertanya-tanya, kok kayak gitu kok Tuhan? Kok mesti mati bapak, aku gak ada uang, kok disakiti kami? Kok kayak gini, kok kayak terus nanya otak, kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini. Terus sampai pengen gak hidup lagi pun udah ku jalan itu. 2 tahun. Tiap hari doanya cuma satu, Tuhan kalau bisa besok gak usah bangun lagi. Tiap nengok, kok masih bangun aku Tuhan, gak suka aku hidup ini. Itu, udah jalan kok. Tapi hanya pada waktu kita udah nyerah, terserah kau Tuhan lah. Aku ikut aja lah, gak mungkin ini sama aku bilang. Tapi asal aku menolak, dikasih Tuhan lagi kasih karunia. Karena aku mau mengalah sama Tuhan, hanya mengalah aja nih kita, mengalah. Gak tangan, ya Tuhan gak sanggup. Bilang. Semua aku lolos dari lubang jarum hidup ini bang. Lubang jarum. Kuliah nilai bukannya dari bagus-bagus sekali, lubang jarum. Semua lubang jarum, uang lubang jarum. Enggak ada lubang jarum. Iya. Tapi pada waktu kita menyadari, iyalah aku nyerah Tuhan, suka hati kau. Udah jadi. Yang gak pernah dipikirkan, yang gak pernah dibayangkan, itu yang dikasih Tuhan. Iya kan? Gak apa-apa, gak usah sekarang mempercaya. Besok-besok aja. Tapi pada waktu abang percaya, sehat. Saya hanya itu percaya aja. Oke lah, masih banyak pasti pertanyaan kita, udah seru. Jadi thank you, udah bisa kita sama-sama sharing ya. Ini saya pun diberkati, akan muncul hal-hal baru yang Tuhan ajarkan untuk kita semua. Dan semoga itu untuk membuat kita lebih merasakan damai sejahtera ya. Nanti rekaman semua yang gue bilang ini ada di YouTubeku. Silakan di download nanti ya. Didengar-dengar, minimal kan bisa ingatkan, dulu di sini
bimbingan pranikah kita. Biar kau dengar dulu, kan sama-sama kita dengar kayak gitu ya. Jadi semoga memberkati. Thank you semuanya. Mungkin aku belum bisa ingat semua nama-nama kita, tapi percayalah kapanpun kita jumpa, oleh kebaikan Roh Kudus pasti kita bisa tetap merasakan saling mengasihi satu dengan lain. Yo, mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena kami percaya semua ini hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada yang melebihi kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mau sejahat apapun dunia ini kepada kami, tidak bisa melebihi kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Sungguh Kau Allah yang baik, sangat baik, teramat baik. Dan hati kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur. Itulah yang menjadi perlindungan, jaminan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk semua calon-calon pasangan suami istri di tempat ini. Hanya Roh Kudus yang sanggup menyembuhkan segala trauma. Roh Kudus yang sanggup membalut hati yang terluka. Apapun yang membuat engkau menjadi sulit percaya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, sembuhkan hatinya. Kalau berdasarkan pekerjaan manusia kami tidak sanggup melakukannya, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, engkau akan menerima keselamatanmu. Terima kasih Bapak yang baik, hamba akan melakukan aktivitas apapun juga. Dan juga semua anak-anakmu di tempat ini, sertai berkati apapun pekerjaan mereka. Sampai nanti pada hari H acara pernikahannya, pemberkatan pernikahan, semuanya diberkati Tuhan. Dan juga nanti menjalani hari-hari ke depannya kami tetap mengandalkan pimpinan, perlindungan, kekuatan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Tinggal aku absennya. Pinjam pulpen lah.